Hai semuanya, perkenalkan nama saya Niketut Dianisawati, NIM 220 14029, kelas 1C Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang saya buat, yaitu mengenal alam semesta dan tata surya. Yang pertama adalah alam semesta, yaitu ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum diungkapkan oleh manusia, yang mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel amuba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Dengan diperolehnya berbagai pesan dan beraneka ragam cahaya dari benda-benda langit yang sampai di bumi, timbullah beberapa teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta. Yang pertama ada teori keadaan tetap. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada saat tertentu yang telah lalu dan segala sesuatu di alam semesta tetap sama, walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauhi satu sama lain. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga tuanya atau tanpa awal dan tanpa akhir. Yang kedua ada teori dentuman besar. Teori ini menjelaskan bahwa suatu titik di alam semesta akan berhenti berkembang dan justru akan menyusut. Kemudian muncul lubang hitam besar yang akan menghisap habis seluruh alam semesta. Menurut teori Big Crunch, alam semesta tidak akan pernah berakhir karena prosesnya yang terus berputar. Selanjutnya tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, satelit alami yang telah teridentifikasi, dan jutaan benda langit lainnya. Selanjutnya terdapat teori-teori terbentuknya tata surya. Yang pertama, hipotesis nebular. Hipotesis ini dikemukakan pertama kali oleh Laplace pada tahun 1796, meyakini bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas atau kabut gas yang sangat panas berupa cincin. Yang kedua ada hipotesis planetesimal. Hipotesis ini dikemukakan pertama kali oleh Chamberlin dan Moulton, yang bahwa sistem tata surya ini berbentuk dari kabut gas yang sangat besar yang berkondensasi. Yang ketiga ada teori tidal. Teori ini diungkapkan pertama kali oleh James Jeans and Harold Jeffreys pada tahun 1919. Menurut teori ini, planet itu merupakan percikan dari matahari, yaitu seperti percikan matahari yang sampai kini masih nampak ada. Percikan tersebut disebut tidal. Pada abad ke-16, seorang ilmuwan Polandia, Nicolaus Copernicus, menyatakan bahwa bumi adalah planet seperti halnya dengan planet-planet yang lain, beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Setelah adanya teropong dapat diamati planet-planet dan benda angkasa yang lain beredar mengelilingi matahari sebagai pusat, yang kita sebut dengan sistem tata surya. Bagian-bagian dari tata surya yaitu matahari dan planet. Pertama yaitu matahari. Matahari merupakan tata surya yang paling besar, di mana 89% massa tata surya terkumpul pada matahari. Matahari merupakan pusat sumber tenaga di lingkungan tata surya. Matahari terdiri dari inti dari 3 lapisan, yaitu fotosfer, kromosfer, dan korona. Matahari sangat penting bagi kehidupan di bumi karena merupakan sumber energi panas, mengontrol stabilitas peredaran bumi, dan dengan mempelajari matahari yang terdekat, berarti mempelajari bintang-bintang yang lain. Yang kedua ada planet. Planet merupakan benda angkasa yang tidak memiliki cahaya sendiri, berbentuk bulatan dan beredar mengelilingi matahari. Sebagian besar planet tidak memiliki pengiring yang disebut satelit. Dalam sistem tata surya terdapat 8 planet. Berdasarkan urutannya dari matahari, planet-planet tersebut terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
yang beredar mengelilingi matahari pada orbit atau garis edarnya masing-masing dalam suatu sistem tata surya. Apa saja kesamaan planet di tata surya? Yang pertama, berevolusi atau beredar mengelilingi titik pusat gravitasi yaitu matahari dan berotasi. Yang kedua, bentuk lapisan planet mengelilingi matahari hampir menyerupai lingkaran. Ketiga, selain lintasan yang sepusat, semua lintasan tersebut terdapat pada bidang edar yang satu dengan lainnya hampir berhimpitan. Selanjutnya, apa saja syarat benda angkasa disebut sebagai planet? Pertama, berada dalam suatu orbit yang mengelilingi matahari. Kedua, mempunyai berat yang cukup untuk gravitasi dirinya. Ketiga, merupakan objek yang dominan dalam orbitnya sendiri. Planet Pluto berdasarkan keputusan sidang IAU tidak memenuhi syarat sebagai sebuah planet, karena Pluto memiliki orbit yang tumpang tindih dengan Neptunus. Selanjutnya, penggolongan planet. Berdasarkan masanya, planet dalam sistem tata surya kita dibagi menjadi dua, yaitu planet kecil, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua, planet raksasa, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan jaraknya ke matahari, planet dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam, interior planet, yaitu Merkurius, Venus, dan Bumi. Yang nomor dua, planet luar atau exterior planet, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, macam-macam planet. Yang pertama ada Merkurius, merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Merkurius tidak mempunyai satelit atau bulan dan tidak mempunyai hawa. Yang kedua adalah Venus, menepati urutan kedua terdekat dengan matahari, dikenal dengan bintang kejora yang bersinar terang pada waktu sore dan pagi hari. Yang ketiga ada Bumi. Bumi menepati urutan ketiga terdekat dengan matahari. Ukuran besar hampir sama dengan Venus dan bergaris tengah 12.640 km. Untuk lebih jelasnya, Bumi mempunyai gerak rotasi Bumi dan revolusi Bumi. Gerak Bumi berputar pada porosnya disebut rotasi dari Bumi. Arah rotasi Bumi sama dengan arah revolusinya, yakni dari barat ke timur. Akibat dari rotasi Bumi yaitu gerak semu harian dari matahari, pergantian siang dan malam, dan mengalami pasang surut air laut. Yang kedua ada gerak revolusi Bumi. Bumi mengelilingi matahari dalam satu kali revolusi selama waktu 1 tahun. Akibat dari revolusi Bumi ialah pergantian 4 musim, perubahan lamanya siang dan malam, terlihatnya rasi bintang yang beredar dari bulan ke bulan. Satelit Bumi yaitu bulan, merupakan satelit atau benda angkasa yang mengelilingi Bumi. Bulan selalu menunjukkan permukaan yang sama dilihat dari Bumi. Ini berarti bulan mengadakan rotasi maupun revolusi mengelilingi Bumi dengan kecepatan yang tetap sama. Terdapat juga gunung-gunung dan dataran rendah seperti di Bumi. Yang keempat ada planet Mars. Planet ini berwarna kemerah-merahan yang diduga tanahnya mengandung banyak besi oksigen, sehingga kalau masih ada oksigen jumlahnya sangat sedikit. Mars mempunyai 2 satelit atau bulan yaitu Phobos dan Deimos. Temperaturnya lebih rendah dibandingkan dengan temperatur di Bumi. Kelima ada planet Jupiter, yaitu planet terbesar yang ada di dalam tata surya. Tetapi tidak sebanding dengan besarnya, berat Jupiter hanya 2,5 kali Bumi. Planet ini lembek, permukaannya hanya berupa gas helium dan hidrogen cair yang terbungkus awan yang bergerak. Keenam ada planet Saturnus, merupakan planet terbesar setelah Jupiter, dan merupakan planet yang mempunyai cincin sabuk raksasa. Planet ini berupa gas yang terdiri dari metana dan amoniak dengan suhu rata-rata 103 derajat Celcius. Saturnus memiliki 10 satelit, diantaranya terbesar disebut Titan, dan yang lainnya disebut Phoebe. Planet Saturnus memiliki atmosfer yang sangat rapat, terdiri dari atas hidrogen, helium, metana, dan amoniak. Yang ketujuh ada Uranus. Berdasarkan pengamatan pesawat Voyager pada Januari 1986, Uranus memiliki 14 satelit. Planet ini ditemukan oleh Herschel dan keluarganya dengan tidak sengaja pada tahun 1781.
Besar Uranus kurang dari setengah Saturnus. Atmosfer Uranus dipenuhi oleh hidrogen, helium, dan metana. Dan yang terakhir adalah Neptunus. Jaraknya dengan matahari yaitu 4.470 juta kilometer. Mempunyai 2 satelit, satu diantaranya disebut Triton yang bergerak berlawanan arah dengan rotasi Neptunus. Planet ini ditemukan pada tahun 1846 ketika para astronom sedang mengamati planet Uranus yang agak menyimpang dari orbitnya. Selanjutnya, terdapat benda-benda lain di dalam tata surya. Yang pertama adalah asteroid. Asteroid yaitu benda langit kecil dan padat yang terdapat dalam sistem tata surya kita. Asteroid berada dalam sebuah sabuk antara Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Yang kedua ada meteor. Meteor ialah meteoroid yang tertarik masuk ke dalam atmosfer bumi karena pengaruh gravitasi bumi. Karena mereka mengalami gesekan yang hebat oleh atmosfer dan gerakannya pun yang sangat cepat menuju permukaan bumi, meteoroid terbakar di atmosfer. Yang ketiga ada komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong atau parabolis atau hiperbolis. Komet dibagi menjadi 2 jenis jika dilihat dari bentuk dan panjang lintasan. Komet berekor panjang, yaitu komet dengan garis lintasannya sangat jauh melalui daerah-daerah yang dingin. Yang kedua ada komet berekor pendek, yaitu komet dengan garis lintasannya sangat pendek sehingga kurang memiliki kesempatan untuk menyerap gas di daerah yang dilaluinya. Dan yang terakhir adalah satelit, yaitu benda langit yang beredar mengelilingi planet dan bersama-sama beredar mengelilingi matahari. Satelit dibedakan menjadi 2, yakni satelit alam dan satelit buatan. Dari materi yang saya jelaskan, dapat saya simpulkan sebagai berikut. Alam semesta adalah ruang angkasa yang terdapat benda-benda langit di dalamnya. Salah satunya adalah galaksi di mana kita tinggal, yaitu galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Galaksi merupakan kumpulan 1000 miliaran bintang-bintang, salah satunya adalah matahari atau pusat tata surya kita yang terdiri dari bintang-bintang, planet, dan benda-benda lain dalam tata surya. Jadi kita sebagai umat manusia yang hanya sebagian kecil dari alam semesta ini harus menjaga dan melestarikan tempat tinggal kita yaitu bumi ini dan beserta isinya. Sekian penjelasan saya mengenai alam semesta dan tata surya. Mohon dimaklumi apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Thanks for watching.